Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sedulur-sedulur semuanya, terima kasih banyak atas support dan juga dukungan teman-teman semuanya yang sudah subscribe channel saya. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini yang akan saya bahas dalam video ini adalah sedikit tutorial untuk cara perakitan PSU ya teman-teman ya. Ini sangat bermanfaat sekali bagi pemula yang ingin membuat PSU atau yang masih ingin belajar soal pemasangan atau pemasangan instalasi power supply untuk power ampli gitu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya di sini yang perlu disiapkan yaitu elko ya teman-teman ya. Elko dipersiapkan, tentunya elko yang dipersiapkan ini harus sesuai dengan perhitungan ya teman-teman ya. Di video-video sebelumnya yang telah saya buat itu ada ya cara perhitungan elko, silahkan teman-teman terapkan itu, karena itu sudah banyak yang menerapkan ya sistem perhitungan seperti itu untuk penstabil tegangan. Ini elko ini hanya untuk simulasi aja teman-teman ya, jadi ini nggak akan saya gunakan ya. Ini juga kabel biasa ya, sebenarnya carilah kabel yang berkualitas ya. Ini kabel untuk instalasi ini kurang astagfirullahaladzim, solder harus yang berkualitas ya. Ini kabel yang hanya untuk ilustrasi aja dalam penyambungannya seperti itu. Jadi solder ini udah panas ya teman-teman ya, tangannya tadi kesenggol, tangannya kaget. Jadi monggo disimak ya teman-teman ya. Terus siapkan juga bahan-bahannya, ini elko ya, kabel secukupnya ya teman-teman ya. Kabel secukupnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman sudah mau masukkan ke dalam box power ampli, maka gunakan kabel yang berkualitas dan juga atur sesuai baiknya seperti apa instalasi di dalam box itu tadi. Terus di sini ada bahannya juga, ada dioda ya teman-teman. Ini dioda 35 ampere ya teman-teman. Terus saya menggunakan trafo 10 ampere ya teman-teman. Trafo 10 ampere. Dan juga ini ada tenol ya. Terus ini alatnya yang saya gunakan alat solder ya teman-teman ya. Dan juga tang potong seperti itu. Jadi untuk selanjutnya tinggal proses penyambungan ya teman-teman ya. Ini sudah saya siapkan semuanya. Nanti setelah saya penyambungan, maka akan saya jelaskan untuk spesifikasi kenapa sih harus dikasih 2 elko gitu ya. Intinya harus wajib untuk sesuai dengan perhitungan ya teman-teman ya. Agar tidak ada kendala di saat nanti hasil akhir seperti itu. Oke teman-teman, kita akan coba untuk solder ya teman-teman ya. Ini kabel yang sudah saya ukur ya teman-teman, tinggal masukkan saja. Nah ini di sini CT yang saya gunakan yaitu 25 volt AC teman-teman ya. 25 volt AC. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu, jadi untuk di trafo ini kan 2 pas ya teman-teman ya. 25 CT 25. Nah, jadi yang 25 yang pas ini ya teman-teman ya. Ini 25 ini masuk ke dioda ya teman-teman ya. Masuk ke dioda tentunya yang plus ya teman-teman. Yang plus ini yang AC, input AC. Ini 1 2. Jadi yang input plus ini dan juga min ini masuk ke elko nanti teman-teman. Untuk proses menyeratakan dan juga proses penstabilan tegangan itu tadi. Ini kalau misalkan ini langsung masuk tanpa elko, nah itu nanti masih ada riak-riaknya gitu ya teman-teman, masih ada volt AC yang keluar itu masih ada. Maka dari itu distabilkan oleh elko, diseratakan lagi oleh elko agar murni DC seperti itu ya teman-teman ya. Ini yang saya tunjuk tadi 25 volt, ini akan saya solder ya teman-teman ya. Ngeblur ya, terlalu dekat ya. Ini akan saya solder ya teman-teman ya. Ini
25. Ini akan saya solder. Sudah ya teman-teman ya, ini sudah saya solder. Terus satu lagi akan saya solder teman-teman, 25 kan 25 ya, ini akan saya solder seperti ini. Oke teman-teman ya, ini sudah saya solder. Ini yang ini 25 ya teman-teman ya, ini 25 volt AC, yang ini 25 volt AC. Ini kita masukkan ke dioda. Oke teman-teman, kita masukkan ke dioda. Mau posisinya ini di sini, ini di sini, atau sebaliknya pun tidak apa-apa ya. Misalkan kayak gini, itu nggak masalah ya teman-teman ya. Intinya ini masuk ini volt, intinya masuk di sini adalah volt AC ya teman-teman ya. Jadi mau AC itu maksudnya harus bolak-balik ya teman-teman ya. Walaupun terbalik juga nggak jadi masalah, kecuali DC. Makanya di sini ditulis plus dan juga min ini karena harus DC, harus benar ya, jangan sampai terbalik seperti itu. Jadi kita solder langsung aja ke diodanya. Oke teman-teman, disimak ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang niat belajar gitu ya. Karena ilmu itu wajib untuk disampaikan, jangan mendem aja diri kita gitu, nggak bermanfaat teman-teman. Dengan cara seperti ini kan bermanfaat, bisa diterapkan gitu ya. Itulah ilmu teman-teman. Kalau nggak disampaikan, waduh, nggak bermanfaat gitu loh. Kalau kita udah meninggal ya udah hilang, orang lain nggak bisa menerapkan. Itu kata guruku seperti itu. Jadi ilmu itu penting untuk disebarluaskan seperti itu. Ya teman-teman ya, nih saya solder lagi di sini posisinya. Ini plus, maksudnya ini volt AC, ini volt AC. Nah sip. Ini teman-teman ya, ini sudah masuk ke volt AC dan juga volt AC. Tinggal ini plus dan juga min ini masuk ke elko. Oke teman-teman, panjangan ini. Nah, seperti ini aja. Nah, ini tahap yang pertama ya. Jadi dari tegangan volt AC ini masuk ke dioda, masuk ke dioda. Ya tapi jangan yang plus dan min ya. Ini karena outputnya, output dari dioda itu tadi. Nah ini kalau kita masukkan tegangan volt AC 220 volt AC, ini input tegangannya. Di sini nanti input tegangan ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita masukkan nanti di sini kita cek tegangan ini sudah keluar ya teman-teman. Sudah keluar kan, tetapi ini belum sempurna ya. Ini kalau pengecekannya di tegangan volt DC ya, di apa namanya? Multitester volt DC ini, tapi belum sempurna ya teman-teman. Maka nanti akan diberi elko. Oh terus gimana sih cara penyambungan elkonya? Oke, kita lanjut ke penyambungan elko. Ini saya bedakan ya warnanya teman-teman ya. Untuk warna ini saya kasih ke plus, nah, seperti ini ya. Akan saya solder dulu teman-teman. Ini sangat sepele banget ya, maksudnya gampang gitu ya. Tapi bagi pemula yang baru belajar ya, ini masih ada bingung-bingungnya gitu kan. Kalau yang udah paham itu ya pasti hal yang biasa gitu. Jadi saya buat video ini khusus untuk yang masih belajar aja gitu loh, masih ingin mengetahui caranya seperti ini apa sih gitu. Oke teman-teman, ini yang plus sudah saya hubungkan ya teman-teman ya. Ini yang plus sudah saya hubungkan, sudah saya solder. Ini akan saya beri ke elko, tapi nanti satu-satu ya. Oh iya ini nanti kita nyampe ini. Ini minnya saya gunakan yang ini ya teman-teman ya. Untuk minnya saya gunakan yang ini. Ini akan saya solder teman-teman. Bentar ya. Posisinya selesai. Oke. Nah, jadi
Ini plus ya teman-teman ya, ini min, ini plus ini masuk ke plus elko, dan min ini masuk ke min elko, seperti itu. Untuk elko jadi teman-teman ya, ini sistemnya sistem paralel ya teman-teman. Jadi untuk min yang ada garisnya ini min ya teman-teman ya, min dapat plus elko yang satunya lagi, seperti itu ya teman-teman. Terus kalau misalkan elko mau ditambah lagi seperti apa mas? Ya masih sama penyambungannya seperti itu, seperti ini, tinggal di jumper kabel aja gitu ya. Oke, ini sudah saya solder ya teman-teman, sudah saya gabung. Tinggal nanti yang plus ini masukkan ke plus, terus yang min ini kita masukkan ke min dari dioda ini loh, ini. Oke, sekarang saatnya solder kembali. Ini plus ya, saya solder ke plus. Ini saya solder ke plus, ini tidurnya juga gampang. Mantap. Ini sudah saya solder ya teman-teman ya. Yang plus, tinggal yang min. Ini yang min. Nah, kita solder yang min. Oke, ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini yang min ya, masuk ke min elko. Yang plus ini masuk ke plus elko. Oke teman-teman, paham ya? Sangat simpel dan gampang. Aduh, panas banget ya. Mudah difahami ya teman-teman ya. Ini rangkaian PSU nya seperti ini, dari trafo, full AC trafo masuk ke dioda. Ini yang full AC yang ini, yang tidak ada tulisan plus dan juga min. Setelah masuk ke sini, ini outputnya plus ini masuk ke elko yang plus, dan min ini masuk ke elko yang min. Min bertemu dengan plus, min bertemu dengan plus. Seperti itu ya teman-teman ya. Sangat mudah sekali difahami. Dan selanjutnya, kenapa sih saya kok menggunakan kenapa sih saya kok menggunakan 10.000 mikrofarad gitu ya? Nah, ini karena kita bisa hitung-hitung ya teman-teman ya. Jadi untuk rumusnya kan sudah saya berikan di video sebelumnya ya teman-teman ya. Sudah saya berikan. Nah, itu nanti tinggal teman-teman terapkan aja gitu, seperti itu perhitungannya. Dan ini instalasi ini satu lagi belum terpasang ya teman-teman. Untuk CT nya ini saya pasang dulu. CT ini center tap ya teman-teman ya. Yang dari trafo ini ada tulisan CT di sini. Ini masuk ke tengah-tengah elko ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, paham ya? Masuk ke tengah-tengah elko ini. Kan saya solder. Seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Ini CT masuk ke elko seperti ini. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, terus lanjut ke perhitungan tadi. Kenapa sih kok saya menggunakan 10.000 mikrofarad gitu? Di sini tertulis 50 volt. Ya, karena saya menggunakan di sini voltase yang saya gunakan yaitu 25 volt AC ya teman-teman. 25 volt AC ini nanti akan saya searahkan ya. Setelah itu diseratakan dan distabilkan, maka dia bukan lagi 25 volt ya teman-teman ya. Akan tetapi lebih dari 25 volt. Volt DC ya teman-teman ya. Karena sudah dirubah dari dioda itu tadi. Terus diseratakan atau distabilkan oleh elko. Maka dari itu kalau kita menentukan elko, menentukan voltase elko itu harus volt total ya teman-teman ya. Misalkan 25, maka 25 kali 2 ya, 50, maka kita gunakan 50 volt. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu agar aman gitu ya teman-teman ya. Agar aman di saat nanti teman-teman setel, misalkan mau dikuatin mau kayak mana, bassnya mau dikuatin kayak mana, itu tetap aman gitu loh. Voltase dengan voltase 2 kali volase tap trafo itu tadi. Kalau misalnya 45 berarti berapa mas? 45 berarti ketemunya 90 kan, seperti itu. Kalau elko 90 kan nggak ada, maka kita gunakan
100 volt gitu ya per elko, agar aman teman-teman, tujuannya seperti itu. Terus di dalam rumus itu kan seperti ini ya teman-teman ya, UF sama dengan ampere, ampernya 10 ampere dikali VT, VT nya berapa, 25 kali 2 50, dikali lagi VT 50. Jadi kemarin ada teman-teman yang komentar di kolom komentar Elko ya teman-teman ya, Mas kenapa nggak kenapa nggak 90 pangkat 2 aja, katanya kayak gitu ya. Saya baru tahu ini kok VT katanya 90 kali 90. Nah itu perhitungan untuk video yang sebelumnya ya teman-teman ya. Nah itu kenapa saya buat VT di sini, atau guru saya ya, bukan saya, guru saya membuat, atau guru saya pun dari, yang jelas dari gurunya lagi lah seperti itu ya. Ini agar mudah difahami ya teman-teman ya, agar mudah difahami. Sebenarnya memang iya pangkat 2 kan, tetapi di sini agar mudah difahami. Nah, jadi dibuat VT dikali VT. Jadi volt total dikali volt total seperti itu ya teman-teman. Maka jadilah seperti ini. Maka ini sama dengan ya teman-teman. Nah, ketemunya 25.000 UF ya teman-teman ya. Ini 25.000 UF. 5.000-nya kan nggak ada tuh ya. Maksudnya nggak ada gitu ya. Kalau misalkan ada itu lebih baik gitu ya. Tetap toleransi 1,5% seperti itu. Dan ini saya menggunakan 20.000 ya teman-teman ya. Ini 10.000, ini 10.000. Jadi 5.000-nya saya anggap toleransi lah seperti itu ya. Jadi itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Toleransinya segitu pun nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu ya. Jadi ketemu 20.000 ya teman-teman. 10.000. Kenapa saya menggunakan Elko 2 biji nggak lebih ya, karena dari segi hitungan cuma membutuhkan 2.000 UF gitu. Nah ya 5.000 toleransi, jadi saya nggak lebih masanya gitu loh. Karena apa ya, dengan 2 Elko aja ini untuk kestabilan sudah baik gitu loh hasilnya. Kenapa harus tambah-tambah, kan ngabisin uang. Itu namanya cost ya teman-teman ya, cost materi ya, cost keuangan ya, keuangan yang terbuang gitu ya. Jadi sia-sia gitu, karena dengan 2 biji sesuai dengan perhitungan itu sudah cukup gitu loh. Seperti itu ya teman-temannya. Jadi pembuatan di sini tutorial pembuatan PSU yang sederhana banget ya teman-temannya, mudah difahami dan juga tentunya didasari dengan suatu perhitungan seperti itu. Didasari suatu perhitungan yang menghasilkan nilai Elko 10.000 UF kali 2 seperti ini ya, satu set ya. Oke teman-teman semuanya, semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa jika bermanfaat maka share ya teman-teman. Share ke teman-teman lainnya, share ke saudara-saudara yang lainnya seperti itu ya. Oke, untuk teman-teman semuanya dukung terus video saya dengan cara subscribe, like ya, dan juga yaitu tadi di share ya teman-teman ya. Kalau memang ada yang perlu dipertanyakan silahkan pertanyakan di kolom komentar. Oke, untuk teman-teman semuanya.